Halo teman-teman, sambil menunggu yang lain, saya mau tes suara nih. Belum ada yang hadir tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang hadir, saya mau nanya, suara saya kedengeran nggak ya? Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman untuk hadir. Sekalian saya juga mau ngasih pengumuman, kalau nanti tanggal 2 Oktober ada latihan mindfulness free. Seperti bulan September yang lalu, memang rencananya saya mau bikin rutin ada latihan mindfulness yang teratur, dan ini gratis buat kita berkumpul sejam gitu untuk kita latihan, karena memang mindfulness itu perlu latihan ya. Oke, ini sudah ada yang join. Oh, ini Mas David ya. Halo, thank you for joining. Mas David, suara saya kedengeran apa enggak? Kasih tahu ya kalau kedengeran ya. Aman enggak suaraku? Tanggal 2 Oktober rencananya saya mau bikin latihan mindfulness free, supaya kita ketemu lagi ya, kemudian latihan lagi. Karena kan mindfulness memang perlu latihan ya. Jadi pengen denger juga nih cerita dari teman-teman, gimana nih rasanya setelah, kalau misalnya kita rajin latihan mindfulness itu, apa nih efeknya ya. Oke, jadi malam ini kita di acara IG Live Mindful Monday bersama Coach Arida akan membahas tentang self love. Minggu lalu kita membahas tentang self acceptance, dan ini dua topik yang saling berhubungan ya, antara menerima diri kemudian mencintai diri. Ini sebetulnya banyak hal ya yang tercangkup di sini, termasuk self respect, menghargai diri, itu termasuk juga mencintai diri sendiri juga. Nah, karena kan memang mungkin banyak orang bilang, iya aku udah nerima kok kekurangan aku, tapi sering masih suka keras sama diri sendiri gitu. Dari gitu jadinya jadi emosinya nggak enak ya kalau kita keras sama diri sendiri. Nah, jadi malam ini kita akan mengupas tentang self love. Nah, hidup kita itu memang sering sibuk banget ya, kayak lari sprint, sibuk banget ngurusin orang lain, ngurusin segala hal, sampai kita lupa nih ngurusin diri sendiri gitu. Dan kita tuh jadi lupa juga ya memberikan waktu buat diri sendiri. Terus kita mungkin sering keras tadi ya sama diri sendiri, kritik melulu sama diri sendiri, jadinya kayak nggak sayang sama diri. Nah, memang nih kalimatnya kayak klise ya, self love. Sebetulnya ini suatu praktek, bukan sesuatu yang cuma di kepala aja, tapi kita perlu bener-bener praktekin. Sama nih kalau kita punya seseorang yang kita sayangi dan kita ingin ya dia sayang sama kita, kita kan suka cari-cari, beneran gak sih dia sayang sama kita, buktinya apa, perilakunya apa, kata-katanya gimana. Nah, ini sama, self love itu perlu kita buktikan juga ke diri sendiri, bener gak sih perilaku saya ini mencerminkan saya mencintai dan menghargai diri saya sendiri gitu. Nah, kita ini dulu ya, samakan dulu nih persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri? Jadi, mencintai diri sendiri itu sebetulnya menghargai kebutuhan kita gitu, dan kita melakukan hal-hal yang bisa mendukung pertumbuhan diri kita, kesehatan mental kita, pertumbuhan spiritual kita juga. Nah, dan ini kita bukannya egois ya, beda ya. Kalau egois itu kita nggak peduli sama kebutuhan orang lain, tapi ini sebetulnya kita take care ourselves, karena nanti dengan kita penuh gitu ya, merasa penuh, justru kita lebih mudah memberi ke orang lain. Jadi ini bukan tentang egois, bukan tentang narsis, tapi kita mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap well-being kita sendiri dan kebahagiaan diri kita sendiri. Karena kalau kita bahagia, maka kita bisa lebih mudah membuat orang lain bahagia juga gitu. Setuju nggak? Teman-teman kalau setuju tulis ya, setuju gitu. Berarti suara saya aman ya?
Kedengeran jelas? Tolong ya tulis di chat nih suaranya oke apa enggak gitu. Nah, jadi kalau self love itu seakan-akan kita menjadi sahabat terbaik kepada diri kita sendiri, ya. Ini ada komen nih, aku selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Pas sakit baru sadar kalau nggak semua orang bisa lakuin hal yang sama. Iya. Terus jadi bodoh amat. Wah, iya. Nanti kita bahas ya pertanyaannya ya. Nah, ini bodoh amat itu sebetulnya ada rasa tadi ya. Kok aku selalu memberikan ke orang lain nggak peduli sama aku. Nah, itu dia, itu tanda. Dan itu bagus banget bahwa kita sudah menyadari ya bahwa oh ternyata aku berarti kurang memperhatikan diri ya, ngasih terus keluar mengharapkan orang juga begitu padahal belum tentu. Nah sekarang yuk kita mulai self love, mengutamakan diri kita nih. Biarin deh orang lain di luar sana, kan kita nggak bisa kontrol ya, kok mereka nggak tahu balas budi sih. Nah itu kita nggak bisa kontrol mereka, kita cuma bisa mengontrol diri kita. Mulai sekarang ya kak, coba lakukan banyak hal buat diri kita nih. Nah yang lain-lain itu ya udah nanti aja dulu urusannya, tapi sekarang kita take care of ourselves dulu gitu ya. Nah jadi sebetulnya self love itu kalau kita lakukan dengan benar itu sebenarnya fondasi buat kekuatan diri kita ya, termasuk di dalamnya itu kan menerima diri kita apa adanya dengan segala kekurangan, kelebihan, kalau gagal, kalau pernah berbuat salah, kalau nggak cantik lah, nggak langsing dan sebagainya, itu kita menerima diri kita apa adanya gitu. Nah terus kita bisa memprioritaskan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita itu sama pentingnya sih dengan kebutuhan orang-orang yang kita sayangi ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita memang butuh itu tuh lebih penting kita dulu nih diisi gitu ya, diisi supaya kita bisa memberikan ke orang lain, kayak ke anak-anak. Kan banyak tuh ibu-ibu yang capek banget ya, udah masuk kantor, udah gitu di rumah ngurusin anak, ngurusin suami, bener-bener habis gitu. Tapi udah gitu ya ada juga kemarahan dalam hati gitu ya, aduh aku capek banget tapi nggak ada yang bantu, nggak ada yang menghargai gitu. Nah sebetulnya dia sendiri yang perlu mengisi dan memberi waktu, memberi perhatian, memberikan self care kepada dirinya sendiri. Itu tanggung jawabnya kita juga ya. Jadi kita jadinya tidak menyalahkan orang lain, tapi kita berusaha buat orang-orang yang kita sayangi itu bisa kooperatif sama kita. Kita juga butuh istirahat, ibu-ibu butuh juga tuh bersenang-senang gitu ya, ke salon dan sebagainya ya. Jadi kebutuhan kita tuh diprioritaskan, itu adalah self love juga. Kemudian punya boundaries, punya batasan yang sehat. Jadi tadi ya, nggak people pleasing terus menerus, menyenangkan orang lain terus menerus. Nah di sini perlu dilihat sih, biasanya ada sesuatu di dalam kita yang kita merasa kita harus berbuat sesuatu dulu nih supaya kita bisa disayangi, disukai. Nah justru itu yang perlu kita investigasi nih, ada apa? Kenapa kok saya selalu bikin diri saya tuh kalah dibandingkan menyenangkan orang lain? Jadi boundaries itu artinya kita bisa say no, bisa bilang enggak deh maaf ya, kalau diajak gitu ya, diajak temenin saya dong belanja gitu, karena kita badannya capek. Nah kita perlu bisa bilang no di situ. Wah maaf ya, aku capek banget, harus istirahat nih, kayaknya badannya nggak enak, nanti lain kali deh saya temenin, atau enggak kamu mungkin bisa pergi sama si ABC gitu yang lain ya. Jadi menetapkan boundaries dan menjaganya. Kemudian yang keempat, bisa berkata kepada diri sendiri, memperlakukan diri sendiri dengan kasih sayang, dengan baik. Jadi bukan self-talk yang keras sama diri, kayak misalnya bilang, kalau kita lagi bikin salah nih, udah gitu kita memaki diri sendiri dalam hati, aduh aku memang bodoh, memang udah nggak bisa, udah nggak mungkin begini ini dan sebagainya. Nah self talk kita ini adalah bentuk itu tadi juga, apakah kita menyayangi diri kita apa enggak. Kalau kita sering memarahi, menghakimi, menjelek-jelekkan diri sendiri, apakah kita akan melakukannya kepada orang yang kita sayangi? Kan enggak ya. Nah justru diri kita ini yang paling dekat,
dan paling berjasa gitu dalam kehidupan kita, apakah kita mau gituin gitu. Nah makanya perhatikan tuh kalau mulai self talknya itu mulai keras. Nah mindfulness tuh di situ perannya, dan kecerdasan emosi juga penting juga di situ ya. Jadi begitu kita mulai self talknya mulai negatif, pasti kan emosi kita nggak enak. Nah jadi mindfulness itu menyadari, oh nih self talk saya udah mulai nggak enak nih, mulai terlalu keras, dan emosinya nih rasanya udah mulai nggak enak nih di badan. Nah itu semua membuat kita jadi lebih peka kalau kita mulai nggak menyayangi diri kita sendiri ya. Nah kemudian kalau kita punya self love, kita juga nanti bisa bikin pilihan yang sehat, pilihan yang baik. Dan yang menariknya tuh kalau kita lebih punya welas asih sama diri kita, punya cinta kasih, kita tuh hatinya lebih lembut ke orang lain, gak gampang marah-marah, gak gampang kritik, gak gampang gak puas sama orang lain. Karena kita begitu ya, kita juga sama diri kita tuh lembut ya, penuh kasih sayang, maka ke orang lain juga akan lebih lembut. Seperti itu, menurut saya begitu ya. Tapi saya juga merasakannya begitu. Kalau saya lagi kesel sama diri saya tuh biasanya lebih gampang juga marah-marah sama orang lain. Bener nggak? Nah ini Kak Ricci. Nah pas saya say no itu berasa ada rasa bersalah. Iya betul, nggak enakan. Iya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. Kenapa kalau say no rasanya nggak enak. Nah ini tadi udah bagus tuh. Berarti kakak tuh bisa self aware tadi ya, aware gitu. Nah kita berarti jeda dulu di situ nanti ya, jeda dulu, dan nanti kita ada tekniknya ya untuk kemudian ngecek gitu. Dan salah satu pertanyaan ini, jadi kita langsung loncat ya ke pertanyaan, nggak apa-apa. Jadi ada salah satu caranya kita ngecek gini ya. Jadi kalau misalnya kamu mencintai diri kamu menghargai kebutuhan kamu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pilihannya apa? Pakai pertanyaan itu ya, tiap kali mau pilih terus bilang ya apa tidak ya. Tanya ke diri kita gitu. Kalau saya mencintai dan menghargai kebutuhan saya, apa nih yang akan saya pilih? Nah, misalnya ada rasa nggak enak nih. Kok nggak enak ya, udah bilang no gitu, rasanya bersalah gitu. Saya ngerti sih rasanya gimana gitu ya. Nah itu kita ada latihan nih kalau dalam mindfulness itu kita ngecek. Kita bertanya lagi, menggali lagi ke dalam diri nih. Apa sih yang bikin saya merasa nggak enak? Apa rasa nggak enaknya itu apa? Misalnya merasa bersalah, merasa nggak enak dan sebagainya gitu ya. Nah itu kemudian kita gali lagi gitu ya. Kalau misalnya saya merasa begitu, itu saya punya keyakinan apa ya? Saya punya belief apa? Jadi kita bisa menggali sampai ke beliefnya. Tapi nah ini perlu latihan nih untuk bisa kita benar-benar mendengarkan jawaban dari hati kita nih. Kalau kita latihan mindfulness kan kita latihan nggak rame di sini, tapi kita berdialog sama hati kita. Nah di situ nanti kita akan ketemu gitu. Misalnya kalau belief tuh misalnya iya saya tuh waktu kecil diajarinnya memang ya harus bikin senang orang lain misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi itu sangat-sangat personal dan kita perlu gali ke dalam. Kadang-kadang dibantu sama coach juga itu bisa lebih ketemu gitu ya. Oh ini gitu. Nah kita akan bahas juga ya ke situ nantinya ya. Sebentar ya, sabar. Nah jadi kenapa sih self love itu penting gitu ya? Tadi kan udah beberapa ya disebutkan sama saya. Kalau kita punya self love yang sehat, kita akan lebih punya kesehatan fisik, mental, sama emosional. Karena kita kayak punya punya sahabat tadi yang menjaga supaya kita tuh kebutuhannya terpenuhi, menjaga juga bahwa kita akan membuat pilihan yang sehat, yang baik buat diri kita gitu ya. Jadi kita nggak menyesal sama keputusannya. Misalnya memaksakan diri pergi sama teman, habis itu nyesel, habis itu sakit gitu ya, padahal capek ya kan. Jadi kita jadinya mengurangi stres, mengurangi cemas, emosi-emosi tadi. Dengan sendirinya badan kita juga jadi lebih sehat. Nah kemudian kita jadi lebih tahan banting gitu, lebih resilient ya, karena kita lebih cepat bangkit dari suatu kemunduran gitu, karena kita lebih welas asih kalau kita misalnya berbuat salah gitu ya.
kalau kita menyayangi diri kan kita nggak maki-maki diri kita ya, buruk banget sih gitu ya, tapi kita akan punya bahasa yang lebih baik sama diri kita. Misalnya, ya normal kok kalau belajar tuh bikin salah, yang penting kita belajar dari kesalahannya. Sama kan kalau kita ngomong sama sahabat kita kan, kita nggak maki-maki dia ya kalau bikin salah, tapi ya udah kita terima bahwa ya sedih ya, kecewa, malu gitu ya, diterima emosinya, tapi kemudian move onnya gimana, apa nih pelajaran yang didapat dari situ. Itu caranya bisa kalau kita punya belas kasih sama diri kita. Tapi kalau kita maki-maki terus diri kita, pasti kita akan down terus, dan dengan emosi yang tadi down itu semakin kita nggak bisa berpikir jernih tentang apa ya hikmahnya dari pengalaman ini gitu. Nah kemudian juga kalau kita tadi ya punya self love yang baik kepada diri kita, hubungan kita sama orang lain juga lebih tulus, lebih sehat. Karena tadi ya, kita kalau kita misalnya tadi punya kesulitan dan punya tadi kegagalan, dan kita berempati sama diri kita, kita pasti lebih mudah berempati sama orang yang punya pengalaman yang sama. Dan kalau misalnya tadi sebaliknya ya, kalau misalnya kita nggak punya self love yang bagus, kita selalu butuh validasi orang lain, butuh approval orang lain gitu. Nah kalau kita punya rasa tadi ya self love, kita lebih percaya diri juga, jadinya nggak butuh validasi berlebihan misalnya gitu. Dan kita juga tadi punya boundaries yang sehat ya. Kalau memang badannya udah sakit, mesti istirahat, atau waktu kita nggak cukup, kita bisa dengan baik mengatakan nggak bisa gitu ya. Tapi tentunya dengan bahasa yang baik ya, bukan dengan kata-kata yang kasar. Oke. Jadi tadi ya kembali ya, jadi rasa percaya diri kita jadi lebih besar juga ya kalau kita punya self love yang baik, karena kita tadi lebih menerima diri kita. Kemudian kalau kita berbuat salah juga nggak over menyalahkan, itu nggak sampai over terus menerus ruminasi, tapi kita refleksi buat apa nih yang dipelajari dari sini ya. Dari situ kita juga punya motivasi yang datangnya dari dalam, bukan karena validasi orang lain. Itu sih yang kita inginkan ya. Dan ini suatu proses, bukan sesuatu yang cuman sebagai konsep aja ya. Nah bayangkan kalau kita nggak punya itu, atau lemah di self love kita, jadi kita jadi gampang stres, cari-cari validasi, gampang iri, mungkin gampang down kalau lihat orang lagi flexing. Jadi susah bahagia tentang diri kita nih, merasa nggak puas terus, kan capek ya kalau kayak gitu. Nah tapi emang ini bukan sesuatu yang langsung semua orang bisa gitu ya. Kenapa sih kadang-kadang susah tadi ya, kayak tadi kakak ada yang bilang, kok saya sering banget ya rasanya pengen menyenangkan orang lain terus, tapi udah gitu nanti gilirannya saya butuh, mereka tidak gitu ya, tidak membantu gitu. Jadinya kan jadi sebel gitu, jadi kok nggak tahu balas budi gitu. Nah itu yang namanya kita perlu memilih ya nanti ya. Perlu tadi dengan tanya ke diri kita, kalau saya mencintai diri saya, apa yang akan saya pilih gitu. Nah kenapa susah? Sebetulnya ini cukup kompleks ya, termasuk juga bagaimana kita waktu dibesarkan dulu sama orang tua. Jadi saya dulu contohnya nih, saya kan dulu anak tengah. Nah ternyata anak tengah tuh artinya saya punya kakak satu, punya adik satu gitu ya. Nah itu ternyata ada karakteristik tertentu ya. Jadi anak tengah, siapa di sini anak tengah? Jadi anak tengah itu suka mengalah, anak tengah itu suka jadi jembatan gitu ya. Karena kan kalau anak sulung, anak pertama, pasti dia anak pertama tuh paling disayang gitu kan sama orang tua. Anak bungsu juga gitu, dia yang paling kecil gitu. Jadi anak tengah tuh jadi kayak tukang ngalahan gitu. Udah gitu dia yang suka nyambungin gitu. Kalau misalnya dulu tuh misalnya kakak saya selalu terlambat ke sekolah, saya yang ngejar-ngejar dia, ayo nih terlambat sekolah gitu. Saya inget banget tuh. Yang kecil juga apa-apa kakaknya nih, saya sebagai kakaknya tuh yang membantu, yang ngalah. Jadi ternyata kayak gitu. Nah itu tuh berpengaruh bagaimana kita dididik waktu masa kecil kita ya. Nah ternyata juga yang penting juga tuh
anak kecil itu ternyata waktu saya punya anak jadi tahu ya. Jadi sebetulnya mereka perlu selalu pembuktian bahwa saya tuh dicintai apa adanya tanpa syarat. Ya. Ini Kak Rici anak ke-6 dari 9 bersaudara. Iya. Tapi ini sebenarnya cuma contoh aja sih, bukan tengahnya, tapi bagaimana kita diperlakukan, dibesarkan waktu kecil nih. Apakah dulu, coba diinget-inget deh, rasanya tuh apakah saya merasa saya tuh dicintai tanpa syarat. Nah, saya sendiri tuh dulu kan punya bapak yang galak dan nggak pernah, jarang ngomong ya, pendiam. Dan dia tuh nggak pernah memuji. Jadi sebagai anak kecil tuh saya jadinya tuh berpikirnya, wah ini saya kalau mau di approve ya, mau disayang sama bapak tuh harus sepinter dia ya gitu. Pikiran saya sebagai anak kecil tuh kayak gitu. Jadi selalu mikir bahwa ada something wrong dengan saya, jadi saya harus berbuat sesuatu untuk mendapatkan cinta itu. Ini sebenarnya ilmu penting nih buat parents ya, anak-anak tuh kayak gitu. Dan anak saya juga suka kayak gitu, suka nanya. Untungnya kita deket ya, jadi dia suka nanya, mama sayang gak sih sama aku? Kalau dia bikin salah gitu, mama gak sayang lagi ya sama aku? Kayaknya butuh validasi terus gitu ya si anak-anak ini, karena dia pikir ini ada syaratnya nih untuk mendapatkan cinta kasih. Dan itu adalah kan survivalnya anak-anak. Anak-anak tuh gak akan survive kalau dia gak mendapatkan cinta kasih orang tuanya kan. Jadi dia tuh kayak ngerasa, aduh kalau misalnya orang tuanya sampai gak sayang sama dia, saya nih yang salah gitu, ada something wrong dengan saya. Nah, belief itu yang bisa ketanam di kita sampai sekarang. Jadi perilaku tadi yang mau menyenangkan orang lain, atau kayak saya tuh jadinya tuh seneng banget segala macam belajar yang baru dan sebagainya tuh karena dulu tuh mikirnya, oh saya harus sepinter bapak saya ya supaya disayang gitu. Jadi semangat belajarnya tuh tinggi, tapi jadinya boros, segala kursus dibeli, waktunya habis gitu ya, sampai mikir kan sempet waktu itu, ini kenapa seneng banget sih belajar, ada apa gitu. Nah ternyata setelah saya gali waktu kecil tuh itu yang saya rasakan, itu yang saya maknai gitu. Nah jadi kira-kira gimana nih waktu kecilnya seperti apa? Ada nggak indikasi bahwa nggak ada yang namanya cinta tanpa syarat, unconditional love? Apakah kita mendapatkan itu? Atau kalaupun mendapatkan ya, saya rasa saya tuh mendapatkan, cuman nggak pernah diomongin sama bapak saya. Jadi saya memberi makna tersendiri bahwa untuk dicintai harus berusaha begini gitu. Kebayang nggak? Nah jadi kayak gitu ya, nanti kita sebagai parents perlu memperhatikan tuh kalau anak tuh mulai mikir, oh saya harus ngikutin orang tua saya ya supaya dicintai misalnya gitu. Nah itu akan membuat dia jadi sulit mencintai dirinya tanpa syarat. Karena sebenarnya mencintai diri itu tanpa syarat loh ya, bahwa kita tuh eksis gitu ya sebagai manusia, berarti kita sebetulnya layak mendapatkan cinta kasih, sebetulnya begitu gitu. Ya jadi nah dengan kita besar seperti itu nanti bisa juga kita ada self talk kita tuh yang bilang, aduh saya tuh kok nggak pinter-pinter sih, aduh saya gini, saya bodoh dan sebagainya ya, tergantung. Jadi ada program yang berjalan. Nah bisa seperti itu. Tapi bisa juga ada juga yang punya masa kecilnya sering dimarahin ya, dibilangin kamu kok males sih, atau kamu tuh kok nggak bisa sih gini aja. Nah itu bisa jadi akhirnya kita sendiri yang marahin kita dengan menggunakan kata-katanya orang di sekeliling kita, bisa guru, bisa kakak, bisa ibu, bapak, bisa begitu gitu. Kita menggunakan kata-kata itu justru untuk marahin diri kita dalam rangka tadi mencari cinta kasih dari bapak ibu kita gitu. Nah itu yang nanti itu perlu penggalian lebih dalam ya, tapi saya cuma bilang bahwa nah itu masa kecil kita sangat berpengaruh. Apakah kita diperkenalkan sama yang namanya unconditional love tadi, karena nanti itulah unconditional love itu yang mau kita berikan ke diri kita gitu ya. Nah kemudian bisa juga nih karena tadi ya pengaruh sosial budaya, karena misalnya kita juga karena sering lihat sosial media, udah gitu jadinya ngelihatnya yang bagus-bagus aja, yang keren-keren gitu. Oh si A lagi jalan-jalan ke
mana ke Eropa, oh si B dapat beasiswa, oh si C anaknya cakep, bla 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 gitu. Nah itu bikin kita juga jadinya ngerasanya ya aku nggak seperti itu gitu ya, tekanan sosial gitu. Terus belum lagi budaya, memang budaya kita tuh banyak yang namanya tuh ya self improvement gitu, pokoknya harus selalu diperbaiki, selalu ada yang kurang gitu ya. Nah itu sebetulnya self improvement atau program-program itu bagus, tapi cara melihatnya diri kita jangan seakan-akan ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada yang salah dengan diri saya sehingga perlu diperbaiki. Bukan begitu. Sebetulnya potensi kita sudah baik, nih sekarang pun kita dalam kondisi yang sebetulnya baik ya. Tinggal bagaimana kita bisa lebih memaksimalkan potensi kita, lebih ke situ. Jadi cara melihatnya bukan dari kekurangan, apa yang kurang baik dari saya gitu, bukan sih, tapi lebih ke potensi apa lagi nih yang bisa saya gali dari diri saya gitu ya. Jadi ngelihatnya lebih beda ya, beda point of view gitu. Nah kemudian juga bisa juga banyak yang bilang, oh self love tuh artinya egois, narsis, nggak peduli orang lain. Terus banyak juga kan yang misalnya flexing sambil bilang, oh saya lagi self care, saya lagi self love, sebetulnya lagi flexing gitu. Nah itu banyak ini juga ya, kita mesti mencoba sendiri sih, ini flexing apa gitu. Tapi tadi sebetulnya self love itu kita menghargai kebutuhan kita, kita berkata baik kepada diri kita sendiri, kita menjadi pendukung utama dari diri kita ya. Jadi bukan tadi ya, bukan tentang egois, flexing atau narsis gitu, bukan tentang itu ya. Oh nih Kak Rici, ya Kak, aku tuh selalu mikirin orang lain terlebih dahulu dari kecil. Oke. Selalu ngerasa harus berguna untuk orang lain. Iya, sebetulnya bagus ya kalau misalnya kita berguna untuk orang lain, tapi kita berguna bagi diri kita dulu dong ya. Karena kalau misalnya kita tidak mendukung diri kita, bagaimana mau memberikan keluar ya. Jadi kitanya juga perlu penuh nih, kalau cangkir gitu ya, cup itu kita perlu penuh juga nih di dalam diri kita. Kalau enggak kita kosong, bagaimana mau memberikan ke orang lain. Dan kalau misalnya kita kosong maksa mau memberikan ke orang lain, ya kita nanti jadi sakit, kita jadi tadi ya sebel gitu karena orang lain kok tidak menghargai dan sebagainya ya. Nah itu Kak Rici mungkin diajarin dari kecil ya, bahwa kalau misalnya itu orang yang baik adalah orang yang berguna. Itu enggak salah, itu bener ya, bener gitu. Tapi tadi ya, kita baru bisa berguna kepada orang lain kalau kondisi kita baik. Dan bagaimana kondisi kita baik kalau kita nggak sayang sama diri kita gitu ya. Nah itu kita perlu latihan tuh di situ untuk tahu bedanya ya. Nah kenapa juga sulit ini juga ya, memang pikiran kita nih punya yang namanya negativity bias untuk survival sebetulnya. Jadi kita cenderung lebih memperhatikan kekurangan diri kita nih, kurang ini, kurang itu, di luar juga gitu tuh. Ini kenapa salah gitu. Nah jadinya luput dari melihat hal-hal yang positif, luput dari menghargai hal-hal yang sudah baik di diri kita. Itu kita malah perlu ngelatih supaya kita bisa apresiasi hal-hal yang sudah baik dari diri kita, dan kita bisa menghargai diri kita yang sudah banyak melakukan hal-hal baik. Kariki juga udah banyak banget hal-hal yang dilakukan yang baik ya. Jadi kita perlu menghargai, apresiasi ke diri sendiri. Terus kita juga kadang-kadang malu nih mengakui gitu, kalau saya tuh juga ini dong, butuh juga dong ketenangan, saya juga butuh dong dihargai gitu kan. Berarti kan kita perlu jujur ya ke orang lain gitu. Nah itu kadang-kadang kita merasanya saya harus kuat gitu, saya harus tough gitu. Nah itu juga tuh didikan kita untuk jangan kelihatan lemah gitu ya. Terus ada juga yang perfeksionis tuh kita sebenarnya menyiksa diri kita ya, harus mencapai suatu standar. Kalau misalnya nggak bisa, mager, nggak mau dikerjain. Nah itu juga masalah ya. Padahal kalau kita nggak sempurna ya memang hanya Tuhan yang sempurna ya. Kita kan suatu proses yang selalu memperbaiki diri gitu. Oh iya bener ya Kak Rici ya. Nah itu nggak apa-apa, bagus ya udah disadari ya bahwa kita tuh nggak perlu gitu seperti itu ya.
Nah, jadi kita perlu perhatikan ya self talk kita seperti apa. Kita juga kalau bisa kita mengerti datangnya dari mana. Biasanya masa kecil kita nih, kita ditanamkan macam-macam gitu ya. Belief tadi nggak boleh lemah, harus berguna buat orang lain sampai kitanya drain abis gitu. Ya, jadi kita perlu sadari itu dulu tuh dan kemudian memilih hal yang lebih sehat buat kita gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang tuh kita sebelum kita masuk nih, jadi caranya bagaimana gitu. Nah, kita perlu ini dulu ya, punya prinsip dulu nih, mindset dan pengertian yang benar dulu nih mengenai self love. Tadi kan udah beberapa kali juga saya nyebut bahwa sebetulnya kita sebagai manusia ini pada hakikatnya tuh layak mendapatkan cinta kasih, layak dicintai. Kalau misalnya dulu waktu masih kecil rasanya cinta itu bersyarat, harus berusaha, harus jadi anak yang manis, anak yang membantu, anak yang pintar, anak yang soleh baru dicintai. Nah, sekarang waktu kita dewasa, kita rubah itu bahwa oke, mulai sekarang dan seterusnya saya akan mencintai dari diri saya apa adanya tanpa syarat. Kita nggak bisa menghapus ya masa lalu, tapi kedepannya yuk kita sepakatin bahwa dari sekarang dan seterusnya saya akan menerima diri saya apa adanya, apapun yang saya lagi alami. Ya, makanya di emotional intelligence tuh kita belajar sebenarnya ya, kalau kita lagi sedih, marah, kecewa, itu pun kita menerima pengalaman diri kita apa adanya gitu ya. Jadi itu ya nomor satu kedepannya kita begitu ya, sepakat ya. Nah, kemudian yang kedua ya, bahwa self love itu praktek yang terus menerus, praktek bagaimana kita berbelas kasih kepada diri kita. Kita bukan mengejar mau jadi orang yang paling sempurna, orang yang paling berguna, yang perfect gitu, bukan, tapi itu suatu proses yang terus menerus, yang sebetulnya kita tadi ya lagi memaksimalkan potensi kita, lagi menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya, tapi kita berproses ke situ. Jadi welas asih sama cinta kasih kepada diri itu setiap hari kita praktekinnya, bukan konsep doang ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi ya kita mulai membangun self love dikit-dikit, itu adalah nanti buat dasar kehidupan yang kita merasa lebih puas sama hidup kita, dan nanti hubungan kita jadi lebih sehat. Nanti kita feedbacknya begitu ya, kalau kita tadi ya melakukan self love kepada diri sendiri, apakah rasanya kita hidupnya lebih tenang, lebih happy, kemudian hubungan dengan orang lebih baik apa enggak, itu nanti yang bisa jadi ukurannya ya. Terus gimana caranya? Nah, ini ada beberapa tips ya, saya singkat jadi singkatan cinta, CINTA, biar gampang diinget. Nah, C-nya itu singkatan dari conscious awareness, sebenarnya self awareness ya. Jadi menyadari kalau kita mulai tadi ya ada self talk yang negatif, kita mulai emosinya nggak enak, kita cek dulu nih ada apa dengan diri kita, diem dulu dan sadari ya, oh saya berpikir begini nih, mungkin tadi ya saya kata-katanya terlalu keras sama diri saya, mulai ngegoblok-goblokin diri sendiri misalnya gitu pas bikin salah, atau enggak misalnya mau presentasi nih, udah gitu self talknya bilang wah kamu bakal gagal gitu, bakal blunder bla 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 gitu. Nah, itu kita perlu sadari, itu yang namanya tadi ya conscious awareness, disadari dulu, jeda dulu aja untuk menyadari ini saat ini saya menyayangi diri saya nggak sih. Kan kalau misalnya teman kita nih yang ngalamin, kita kan akan menghibur dia ya, nggak apa-apa kok, kamu pasti bisa, kamu udah latihan ya, pokoknya jalanin aja, nanti insya Allah beres gitu ya, kita akan kasih semangat ke dia kan. Nah, conscious awareness tuh sama gitu, kita tuh sekarang lagi jadi sahabat bagi diri kita, atau kita malah jadi musuh buat diri kita nih ya. Itu C-nya ya, C-nya tuh menyadari. Kemudian I itu internal talk, internal self talk kita itu kita reframe tadi kalau misalnya dia negatif. Jadi misalnya
dia berkata nih, kita berkata pada diri kita, waduh aku payah banget deh, pokoknya gagal nih, nggak bisa nih, saya lagi belajar AI gitu ya. Terus kayak gitu self talknya suka, susah banget nih, kayaknya udah nggak bisa nih, kayaknya otaknya udah bolot banget gitu. Nah itu kan kata-kata itu perlu di reframe, internal talk reframe. Itu jadinya misalnya, ya namanya juga lagi belajar, nanti juga bisa kok, pelan-pelan aja gitu ya. Jadi kayak gitu ya, kita ngomong ke diri kita seperti sahabat yang baik. Nah itu C sama I ya. Kemudian N-nya, N itu no to energy drainer. Jadi say no kepada hal-hal yang malah ngabisin energi kita, tapi tidak memberikan value, ya tidak memberikan nilai. Karena kalau misalnya kita ngerjain sesuatu pasti ya menghabiskan energi, tapi kalau kita mendapatkan value pasti kita akan semangat ya, kayak energinya nggak habis-habis. Tapi kalau tadi kita pergi nemenin orang hanya karena mau pleasing dia, pulangnya pasti capek banget gitu ya, karena nggak ada value-nya buat kita gitu. Misalnya karena kita sebenarnya lebih butuh istirahat, akhirnya di dalam kepala kita kan nyesel terus gitu, aduh tadi harusnya saya istirahat gitu terus. Nah itu akan energy drainer banget gitu. Nah jadi perlu tahu batasan kita, perlu menjaga batasan kita dalam rangka menghargai diri kita. Dan kalau misalnya tadi ya diminta sama teman-teman, kita bisa bantu dia, solusi apa nih kalau saya lagi nggak bisa bantu, ya mungkin kamu bisa nanya si A, B, C, atau kamu bisa nunggu besok misalnya gitu ya. Jadi dinegosiasikan aja. Kemudian T-nya, take care of yourself, self care. Nah self care ini adalah tadi bukti bahwa kita mencintai diri kita. Tadi ya misalnya makan yang baik, yang sehat, kemudian tidur yang cukup, jaga badan, yaitu hal-hal yang ini ya yang kita lakukan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Misalnya boleh mau nonton gitu ya, menghibur diri, baca buku gitu. Nah itu self care, kegiatan self care. Itu bukan kemewahan ya, tapi itu memang memperdulikan kesehatan fisik mental kita, menjaga kewarasan diri kita gitu. Nah itu self care. Kemudian A-nya itu accept dan forgive yourself. Kalau misalnya belum sempurna, kalau misalnya masih bikin salah, nah berbelas kasihlah sama diri kita bahwa ya tadi ya yang namanya gagal tuh itu udah pasti, manusia pasti ada gagalnya, ada salahnya, dan kita terima nih semuanya nih emosinya. Tapi setelah itu pikirkan apa ya pelajaran yang saya dapat dari situ ya. Nah jadi dengan tadi step-step tadi ya, cinta, C tadi apa? C itu berarti conscious awareness, I-nya internal talk di reframe, N-nya itu say no to energy drainer, T-nya take care of yourself, kemudian A-nya accept dan forgive yourself. Saat kita merasa tadi ya ada kegagalan, gak sempurna dan sebagainya. Jadi kalau dengan teknik cinta tadi kita bisa praktek tuh sehari-harinya. Karena memang self love itu perlu dipraktekin ya, bukan cuma dimengerti doang, tapi supaya kita jadinya itu gaya hidup kita, menjaga diri kita supaya kita lebih berguna buat orang lain ya. Nah, jadi sekali lagi ya, mencintai diri itu bukan tentang egois, bukan tentang narsis. Self love itu tuh fondasi kita justru tadi supaya bisa lebih bermanfaat buat orang lain, bisa hadir lebih tulus kepada orang lain juga. Dan definisinya self love itu menghargai, self respect, dan juga memberi apa yang dibutuhkan sama diri kita. Terus bisa menjaga boundaries dan menjalani hidup juga dengan kata-kata yang baik, yang penuh kasih kepada diri kita maupun kepada orang lain. Jadi stepnya tadi ya, cinta, C-I-N-T-A ya. Nah sebenarnya sudah selesai ya kalau materi yang saya mau berikan tadi. Silakan kalau mau bertanya tulis aja di chat. Nanti tanggal 2 Oktober sekali lagi saya mau bikin latihan mindfulness. Topiknya nih belum diputuskan ya, apa kita mau bahas mengenai self talk ya, salah satunya mungkin bagaimana kita aware sama pikiran-pikiran kita yang bicara kepada diri kita, apakah penuh cinta apa enggak sih, apakah suportif
atau malah membuli diri kita sendiri gitu, dan bagaimana kita merubah itu, dan itu suatu latihan yang kita perlu lakukan terus-menerus ya. Nah, teman-teman ada pertanyaan nggak di sini? Kayaknya sudah lebih dari 30 menit ya, karena agak panjang topiknya. Nanti boleh DM ke saya, boleh juga nanti di komen di Instagram saya, boleh juga ditulis di situ kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan materinya membantu, dan saya nanti minggu depan gitu akan memberi ininya ya, summary-nya ya di carousel di Instagram. Iya, aduh Mbak Umi makasih. Cinta, self love seperti Allah mencintai kita. Betul banget, Allah mencintai kita juga sebetulnya tanpa syarat ya. Jadi kenapa kok kita nggak seperti itu sama diri kita ya. Makasih banyak nih Kak Umi menutup dengan sangat-sangat. Oh nih Kak Candayani namanya. Iya benar-benar teman saya nih Kak Candayani. Makasih ya sudah menuliskan penutupnya nih, keren banget. Oke, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih sudah join. Nanti bisa dilihat di YouTube ya rekamannya. Dan sampai berjumpa minggu depan di Mindful Monday. Dadah. Izin tutup ya.